Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. As'alallahal azim rabbul arsyil azim ayyajma'ana fi firdausil a'la. Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surga firdausil a'la, surga yang paling tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, apabila kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-jannah, surga, maka fas'ali firdausil a'la, maka mintalah surga yang paling tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini banyak musibah yang menimpa kita, banyak ujian cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satu musibah yang ditimpakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menaruh hikmah tersembunyi di balik musibah-musibah tersebut. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada hamba-hambanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwasannya kita mampu untuk melewati musibah dan masalah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani, tidak akan memberikan cobaan, tidak akan memberikan musibah, tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba, kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala illa wus'aha, kecuali Allah tahu, Allah yakin bahwasannya hamba tersebut mampu untuk melewati semua musibah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita itu bisa menjadi ujian dan juga bisa menjadi musibah atau bala. Hanya saja bagaimana cara kita menyikapi musibah tersebut. Apabila kita adalah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kita setelah mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita ingin mengembalikan segala sesuatu yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita malah menyelisihi segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan ingin keluar dari musibah. Dan fenomena yang terjadi pada saat ini adalah banyaknya orang yang menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan antara satu musibah dengan anak-anak yang memiliki, maaf saya katakan ini adalah penyakit, anak-anak yang memiliki penyakit indigo atau sering dikatakan anak yang memiliki warna nila dan lain sebagainya. Ini adalah istilah-istilah yang menurut saya akan banyak menyesatkan umat manusia. Kenapa? Karena pada hakikatnya ini adalah sebuah penyakit. Indigo adalah penyakit. Indigo adalah, banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa indigo adalah kelebihan yang dimiliki oleh satu anak. Ya, indigo adalah kelebihan yang dimiliki oleh seorang anak sehingga dia mampu untuk tetap tenang dan imajinasinya bisa lebih jauh, serta dia mampu untuk mengetahui hal-hal yang tidak mampu orang normal ketahui. Secara bahasa, secara istilah yang lain, dia telah abnormal, telah melampaui batas normalnya seorang manusia. Dan yang lebih bahaya lagi, apabila kita mengkait-kaitkan musibah dengan ramalan-ramalan atau dugaan-dugaan dari seorang anak yang memiliki penyakit indigo. Contoh, ada yang seorang anak indigo mengatakan bahwasannya pada tahun ini akan terjadi wabah, pada tahun ini akan terjadi gempa bumi, pada tahun ini akan terjadi tsunami, pada tahun ini akan terjadi banyak yang akan terjadi. Tapi begitu terjadi,
kita mengkait-kaitkan ini adalah ramalan anak yang ini adalah perkataan bapak yang ini, dan dia adalah paranormal, ini adalah perkataan mbak ini, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang terjerumus dan akhirnya mudah untuk percaya pada hal-hal yang demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bahwasannya akidah seorang muslim harus meyakini bahwasannya semua hal yang gaib itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah ya Muhammad, katakanlah kepada semua orang, katakanlah kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba. Tidak ada satu orang pun yang hidup di muka bumi ini, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang mengetahui perkara ghaib. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya mengatakan bahwasannya kata illa adalah bentuk pengecualian yang disebut dengan al-istithna al-munqati' dalam bahasa Arab. Al-istithna al-munqati' artinya ini adalah pengkhususan sekaligus penafian. Pengkhususan bahwasanya ilmu gaib itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penafian menafikan semua orang, semua umat, semua manusia, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi yang menganggap serta mengumumkan bahwasannya dia mengetahui hal-hal yang gaib. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Baydawi mengatakan ini adalah al-mubalaghah fi nahyi anhum. Ini adalah sigo al-mubalaghah. Ini adalah penekanan, penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menafikan, untuk meniadakan semua anggapan-anggapan bahwasanya ada orang yang mengetahui ilmu gaib selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita membaca ayat ini, kemudian kita membaca tafsir dari ayat ini, bakal ada orang-orang yang belajar Islam tapi niatnya untuk merusak Islam, ya. Mereka akan mengatakan bahwasanya ayat ini bertabrakan dengan ayat yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku akan memberitahu kepada kalian bima ta'kulun, apa yang kalian makan pada hari ini. Padahal Nabi Isa saat itu tidak melihat siapa yang sedang makan dan apa yang dia makan. Kemudian wa ma tadakhirun, dan apa yang kalian simpan untuk hari esok kalian dari bahan makanan, apa yang dimakan hari ini dan apa yang kalian simpan untuk bekal esok hari fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kalian. Mereka mengatakan bahwasannya ayat ini menandakan bahwasannya ilmu gaib itu bukan hanya milik Allah, karena Nabi Isa pun mengetahui ilmu gaib. Lantas apa sebenarnya arti dari ilmu gaib? Ilmu gaib sendiri dalam mu'jam atau dalam kamus-kamus bahasa Arab itu dari kata dasar go, ya, kemudian ba, ya. Kalau kita buka kata go, ya, ba, kita akan menemukan satu kata, ya, go, kemudian alif panjang go, ba, kemudian yaghibu. Nah, masdarnya ini yang menjadi banyak. Masdar yang banyak inilah, di setiap masdar pasti memiliki makna yang berbeda. Di antaranya adalah ghaibatun. Ghaibatun artinya yang tidak ada, yang tidak nampak atau yang tidak hadir. Atau ghiyabun. Ghiyabun itu biasa dipakai pada saat kita mengabsen, ya. Ghiyabun artinya dia tidak hadir bersama kita pada saat ini. Kemudian ghaibubah. Ghaibubah artinya kita tidak sadarkan diri atau kita tidak melihat. Makanya orang yang pingsan biasa juga disebut dengan ghaibubah, atau orang yang koma biasa disebut juga dia mengalami masa-masa ghaibubah, masa-masa dia tidak mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya sendiri, atau pikirannya, bayangannya tidak bersama dengan zatnya, tidak bersama dengan jasadnya. Kemudian ghibatun. Ghibatun artinya kita membicarakan orang yang tidak ada di hadapan kita. Misalnya saya bercerita dengan teman saya si A,
kita menceritakan si C dan si C tidak hadir bersama kita, maka pada saat itu kita telah menggibahi, ya, kita telah membicarakan orang yang tidak hadir bersama kita, yaitu si C. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kata ghaba adalah sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak hadir bersama kita, sesuatu yang tidak bisa dicakup oleh alat atau panca indera kita. Nah, itulah yang disebut dengan ilmul ghaib. Jadi, ilmul ghaib adalah pengetahuan atas sesuatu yang tidak mampu dicakup oleh panca indera kita. Tidak mampu kita lihat, tidak mampu kita dengar, tidak mampu kita terawang, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian ilmul ghaib. Jadi, ilmu ghaib di sini adalah mencakup segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa." Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di apa yang di hadapan mereka. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala mengetahui apa yang berada di belakang mereka. Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwasannya makna dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi sekarang, dan apa yang terjadi sekarang itu adalah sesuatu yang gaib menurut kita, tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Al-Alim, Dia Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang akan terjadi fil mustaqbal, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, ramalan-ramalan yang akan bercerita tentang apa yang akan terjadi saat ini, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu semua telah menyelisihi kaedah atau akidah seorang muslim. Kita harus meyakini bahwasannya semua ilmu gaib itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala menekankan dan menegaskan bahwasannya memang ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Dan kalau kita baca di kitab-kitab tasawuf, kita akan temukan hal ini pada bab Al-Kashaf. Al-Kashaf itu artinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ya kalau orang lebih lebih terkenal di kalangan sufi atau di kalangan tasawuf disebut dengan al-wali, orang yang telah sampai pada derajat wali. Dan itu ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada amalan-amalan khusus yang kita kerjakan, tetapi itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa dikenal dengan ilmu ladunni. Ilmu ladunni adalah ilmu yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang Dia kehendaki. Makanya dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaib. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya orang yang mengetahui ilmu ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membukakan segala sesuatu yang ghaib, perkara-perkara yang ghaib itu kepada siapapun. Ahada di sini untuk menegaskan bahwasanya tidak ada seorang pun di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, yang mengetahui ilmu gaib kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa manirtado, kecuali siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mir rasul, dari rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa yang dikatakan oleh orang-orang liberal atau orang-orang yang belajar Islam untuk merusak Islam dari dalam atau pura-pura Islam, ulama-ulama yang ulama-ulama yang pura-pura paham akan Islam, mereka membenturkan antara dua ayat. Ayat yang saya bacakan pertama yaitu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah, tidak ada satu orang pun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu
Unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku akan memberitahu kepada kalian apa yang sedang dimakan, apa yang kalian makan di dalam rumah kalian, dan apa yang kalian simpan di dalam rumah-rumah kalian. Ini adalah perkara yang gaib, dan ini adalah kisahnya Nabi Isa alaihi salam. Kita lihat di dalam surat Al-Jin, Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa dia adalah seorang nabi dan juga seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa seorang nabi dan rasul itu berkemungkinan besar untuk dibukakan hal-hal yang gaib, dan itu untuk menunjukkan kemukjizatan mereka agar umat-umatnya akan lebih percaya atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lantas kita di umat sekarang, kita dapat dari siapa? Wahyu bukan? Ilham? Masih ragu-ragu? Bisikan bisa jadi, tapi bisikannya dari siapa? Dari malaikat atau dari jin? Kalau dari malaikat, mana tanda-tandanya? Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan untuk menyikapi hal-hal yang gaib seperti ini, hal-hal yang sudah di luar nalar, di luar batas normal seorang manusia, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumur rajul, apabila kalian melihat seseorang atau laki-laki, idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma', dia berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, dan dia terbang di atas udara, fala taghtarru, maka janganlah kalian tertipu, hatta ta'ridu 'alal kitabi was sunnah, sampai kalian merujuk atau sampai kalian menelaah kembali apakah ini sesuai dengan amalan yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Artinya, Al-Imam Asy-Syafi'i ingin mengajarkan kepada kita agar tidak mudah kagum dengan kelebihan orang lain, apalagi itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Dan Imam Asy-Syafi'i juga ingin menekankan bahwasannya segala sesuatu yang sudah keluar dari batas normal atau fitrahnya seorang manusia, itu bisa jadi adalah sesuatu tipuan yang diberikan oleh jin atau syaitan untuk menghantui, untuk mengelabui, untuk menipu umat manusia. Karena kebiasaan kita sebagai manusia biasa, apabila melihat satu kelebihan, satu kehebatan yang ditunjukkan oleh seseorang, kita akan takjub, bahkan kita akan mengikuti semua perintahnya, bahkan kita akan berduyun-duyun, akan berlomba-lomba untuk untuk mempelajari bagaimana supaya kita juga bisa seperti itu, bagaimana kita bisa berjalan di atas air, kita bisa terbang, kita bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Itulah kebiasaan kebanyakan para manusia dari zamannya Imam Asy-Syafi'i. Makanya Imam Asy-Syafi'i memberikan kaidah la taghtarru, janganlah kita tertipu. Kenapa? Karena ini sudah keluar dari fitrahnya seorang manusia. Lantas bagaimana kita mengetahui agar kita tidak tertipu? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hatta ta'ridu 'alal kitabi was sunnah, sampai kita merujuknya kembali, kita mengkajinya kembali menurut dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitupun kasus yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan indigo, paranormal, dukun dan lain sebagainya, yang banyak mengkait-kaitkan bahwasannya corona misalnya telah diramal oleh mbah ini, corona itu telah dimimpikan oleh anak yang indigo, bahwasanya corona itu telah diramal oleh anak ini dan lain sebagainya. Ini adalah perkara yang gaib. Taib. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i ingin menerangkan kepada kita bagaimana cara seorang muslim untuk menyikapi hal-hal yang di luar dari batas normal seorang manusia. Taib. Lantas apabila seorang anak indigo, ya, yang ulama sepakat bahwasannya indigo adalah sebuah penyakit, walaupun menurut para ahli psikolog itu adalah sebuah kelebihan dari seorang anak, tetapi karena kita seorang muslim maka kita lebih mengedepankan pendapat ulama daripada pendapat psikolog apabila, ya, jadi kaedahnya apabila pengakuan indigo tersebut telah menyelisihi syariat. Kapan anak indigo itu menyelisihi syariat? Dia meramal, dia mengaku mengetahui hal-hal yang gaib dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariat, bahkan
bahkan dia memerintahkan atau menganjurkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka saat itu kita hukumnya haram untuk mendengarkan perkataannya. Maka kaidahnya adalah fala tas'aluhu, maka janganlah kita menanyakan satu masalah kepadanya, wala tajlisu ma'ahu, dan kita juga tidak boleh duduk bersamanya. Kita tidak bisa duduk dengan orang yang seperti ini. Dan yang dimaksud dengan duduk dengan orang yang seperti ini, artinya kita apabila dia menulis sesuatu, kita membaca tulisannya. Apabila dia menyampaikan sesuatu, kita menyampaikan sesuatu tersebut dengan seksama. Kita bisa mendengarkan hanya menjadi perbandingan saja, dan bukan mendengarkan dengan seksama sampai mengatakan benar juga ya. Nah, pada saat itu syaitan sedang bermain dalam benak dan hayalan kita agar kita menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala sesuatu yang gaib, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sesuatu yang gaib itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu lakum indi khazainullah." Aku tidak mengatakan kepada kalian, karena pada saat itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara-perkara yang gaib, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada mereka, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW telah mengetahui rizki, telah mengetahui jodoh dan lain sebagainya. Itu tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang mengatakan adalah Nabi Muhammad dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala a'lamul ghaiba," dan katakanlah wahai Muhammad, "La a'lamul ghaiba," aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Artinya, siapa anak indigo, siapa paranormal, siapa dukun, siapa orang pintar dan lain sebagainya yang mengaku mengetahui ilmu gaib, sedangkan Nabi yang kita yakini dia adalah khatamun nabiyyin, dia adalah penutup dari semua para nabi dan orang yang paling mulia di muka bumi ini saja tidak mengetahui perkara yang gaib. Lantas dari mana mereka mendapatkan hal-hal yang gaib kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia saja, tidak mengetahui hal yang gaib? Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah malaikat. Nabi SAW mengingkari semua tuduhan-tuduhan tersebut. Lantas sekarang kita ingin tenar, kita ingin terkenal, kita ingin viral dengan mengatakan ini adalah ramalan saya, ini adalah pendapat saya menerawang bahwasanya seperti ini, saya melihat dalam mimpi saya seperti ini, saya berpikir ke depannya akan seperti ini. Ini semua hanyalah khayalan belaka, mungkin karena niat yang ingin viral, niat yang ingin terkenal, niatnya yang ingin dikenal oleh banyak orang dan lain sebagainya, sehingga karena niatnya yang sudah salah, maka syaitan pun bermain untuk membantu dia agar lebih banyak orang yang tersesat dengan perkataan-perkataan orang tersebut. Dan terbukti di zaman kita kalau ada yang seperti itu pasti cepat terkenal. Kenapa? Karena itulah permainan syaitan dan juga jin. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala aqulu lakum inni malak," dan aku mengatakan kepada kalian, dan aku tidak mengatakan kepada kalian inni malak, aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Dan aku tidak mengikuti, dan aku tidak menyampaikan, dan aku tidak berkata-kata illa ma yuha ilai, kecuali hal tersebut telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Apa buktinya? Ini adalah satu bukti bahwasannya Nabi SAW tidak mengetahui ilmu yang gaib. Kemudian dari dalam hadis bahwasannya ketika Aisyah dituduh oleh orang-orang di Madinah saat itu berzina,
Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Sampai berbulan-bulan Nabi SAW menanti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu juga ibunda kita Aisyah menahan malu, Abu Bakar menahan malu karena dituduh telah melakukan perzinahan. Kalau seandainya Nabi SAW mengetahui hal yang gaib, tentu Nabi SAW tahu apa yang dilakukan oleh Aisyah. Apakah Aisyah berdusta ataupun tidak? Tidak perlu Nabi SAW menanti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di riwayat yang lain bahwasanya su'ilan Nabi SAW, Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang sesuatu, an sadaqati bihumuril ahliyah, bersedekah dengan humurul ahliyah. Humurul ahliyah adalah keledai, dan keledai itu difatwakan oleh Nabi SAW haram untuk dimakan dagingnya. Makanya para sahabat bertanya, bagaimana hukum bersedekah dengan humurul ahliyah, keledai yang tidak bisa dimakan dagingnya, tapi bukan dalam bentuk sembelihan, dalam bentuk hewan untuk dijadikan hewan tunggangan dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, ma unzila alayya fiha syai'un, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku sesuatu pun illa hadhil ayah. Kemudian Nabi SAW membacakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nabi SAW mengkiaskan antara masalah yang khusus dengan ayat yang umum. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, maka akan dibalas atau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Nabi SAW dalam hadis ini mengajarkan bahwasannya Nabi SAW segala sesuatunya itu, yang hal-hal yang tidak diketahui oleh beliau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum beliau menjawab pertanyaan seorang sahabat, dia mengakui bahwasanya dirinya tidak mengetahui sesuatu. Ma unzila alayya, belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fiha syai'un, tentang masalah ini sesuatu apapun, illa hadhil ayat, kecuali ayat yang ini, ayat yang sudah turun pada masa itu. Masya Allah, Nabi, seorang Nabi, manusia yang paling mulia, bahkan dia adalah khatamun nabiyyin, pemimpinnya para Nabi dan penutup dari Nabi dan juga Rasul. Ketika dia tidak mengetahui sesuatu, dia mengatakan tidak mengetahui sesuatu. Lantas kita tidak mengetahui sesuatu, tapi kita mengedepankan hayalan kita, bisikan-bisikan yang datang kepada kita hanya untuk niat-niat ya Ta'ala. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya dalam menyikapi anak yang memiliki penyakit indigo, kita harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita mendengar apa yang disampaikan oleh anak tersebut. Apabila hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh kita mendengarkannya, bahkan mengaguminya. Namun apabila itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, maka tidak pantas bagi kita untuk membesar-besarkannya. Karena semakin kita membesar-besarkannya, maka jin akan semakin bermain pada kesempatan itu. Semakin kita membesar-besarkannya, misalnya ada si fulan yang memiliki penyakit indigo, kemudian dia bisa mengetahui hal yang gaib. Ada seseorang yang merekam videonya, kemudian menjadi viral. Semua orang membicarakan dia. Maka ini adalah sesuatu celah yang akan menjadi pintu masuk syaitan untuk membantu dia dalam menyebarkan kesyirikan-kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti dari yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwasannya ilmu gaib itu, segala sesuatu yang gaib, perkara-perkara yang gaib itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalaupun ada yang mengetahui hal-hal yang gaib, mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah dengan amalan-amalan yang tidak menyelisihi Al-Quran dan juga sunnah. Dan tidak dikhususkan, misalnya ada orang yang mengatakan ini waqi', terjadi juga. Ada orang yang mengatakan untuk bisa mengetahui sesuatu yang gaib kita harus mengamalkan salawat ini. Untuk mengetahui hal-hal yang gaib kita harus bertapa.
untuk mengetahui hal-hal yang gaib kita harus sholat dan begini begitu, harus baca Quran, berzikir dan lain sebagainya. Memang ini adalah sesuatu yang baik. Sholat adalah sesuatu yang baik, puasa adalah sesuatu yang baik, kemudian zakat, kemudian sedekah, semua adalah sesuatu yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "La talbisul haqqo bil batil." Janganlah kalian membungkus sesuatu yang hak itu dengan kebatilan. Jangan sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bungkus dengan sesuatu yang baik. Ingat, walaupun kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan segala bentuk ibadah, tapi tujuannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu-ilmu gaib yang seperti ini, supaya kita kebal, supaya kita tahan bacok, supaya kita bisa mengetahui hal yang gaib, supaya kita bisa meramal dan lain sebagainya. Ingat, saat itu sholat kita pun sudah tidak diterima. Dan sholat, kalaupun kita mendapatkan ilmu tersebut, maka yakinlah ilmu itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu datangnya dari syaitan. Karena pada saat itu kita telah salah niat untuk melaksanakan sholat, salah niat untuk melaksanakan puasa, salah niat untuk beramal. Kita meniatkan amal soleh kita untuk mendapatkan ilmu. Maka karena kita telah salah niat, syaitan akan bermain, kemudian akan memberikan apa yang kita inginkan, sehingga kita menganggap ini adalah ilmu yang baik. Karena saya mendapatkannya setelah saya sholawat, saya mendapatkannya setelah saya membaca Al-Quran, saya mendapatkannya setelah saya berzikir dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Karena sejujurnya, semestinya, hakikatnya ini adalah permainan dari syaitan. Dan mereka adalah orang-orang yang memang telah berniat dan meminta tangguhan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena ada dendam kesumat. Karena mereka menuduh gara-gara baginda kita Adam alaihissalam, mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Makanya mereka ingin balas dendam dengan cara-cara seperti ini dan dengan usaha-usaha yang tidak akan ada habisnya. Ingat, setan bisa lebih sabar dari kita. Maka jangan sampai kesabaran kita dikalahkan oleh setan. Makanya ada salah seorang murid bertanya kepada syekhnya, "Ya syekh, kapan kita akan bersabar?" Kemudian syekh tersebut menjawab, "Bersabarlah sampai sabar itu lelah untuk bersabar karena kesabaranmu." Maka kita harus tetap bersabar agar syaitan tidak mampu untuk menggoyangkan akidah kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bih wa waladan shalih yad'u lah." Apabila telah mati anak cucu Adam, maka akan terputus semua amal solehnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Insyaallah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bighairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyampaikan, barang siapa yang memulai satu kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang yang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari mereka berdua. Taib, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.